Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan saat teduh bersama. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21 dengan tema Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, yang bahan perenungannya terambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik bagi kehidupan kami, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kesehatan kami, Tuhan yang pelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk bersama-sama dengan sektor 5, kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama di saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan, Kau hadir bagi kami di tempat ini, ubahkanlah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 akan dibacakan oleh Bu Legiman. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjalanan hidup ini ada kalanya kita ingin mencari perubahan. Apalagi ketika kita sedang mengalami keterpurukan. Kita ingin cepat-cepat keluar dari situasi yang tidak mengenakan tersebut. Bangsa Israel atau Yehuda pada saat itu juga mengalami keterpurukan dalam pembuangannya di Babel. Dalam keterpurukan dan penderitaan, bangsa Israel hidup tanpa harapan. Namun dalam keterpurukan tersebut, Tuhan menyatakan kepada Nabi Yesaya bahwa Tuhan pernah melakukan hal besar pada umatnya dan akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar apa yang akan dikerjakan Tuhan bagi umatnya dalam situasi yang mencekam. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Praise God and down into it!
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa di masa yang lampau dalam kehidupan umat-Nya. Di ayat 16-17 menggambarkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Umat Tuhan diminta mengingat bahwa Tuhan pernah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Keluaran 20 ayat 1. Tuhan pernah melakukan hal ini melawan semua rintangan dan tantangan yang ada. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya yang gagah dan tidak ada jalan keluar sama sekali, maka Tuhan Allah membelah air laut menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberang di tanah yang kering. Sedangkan Firaun dan pasukannya dikubur hidup-hidup di dalam laut Teberau. Bukankah peristiwa ini terus diingat-ingat oleh seluruh bangsa Israel, di mana Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir? Namun Tuhan berkata, "Jangan ingat-ingat," yang berarti lupakan. Mengapa Tuhan berkata demikian? Tuhan telah melakukan hal besar, namun Tuhan akan melakukan hal-hal atau pekerjaan yang lebih besar lagi. Tuhan mengatakan, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Ayat 19-21 menggambarkan pekerjaan yang baru tersebut. Ya, ada restorasi yang Tuhan kerjakan yang akan membawa bangsa Israel yang sedang terpuruk di tanah pembuangan kembali pulang ke tanah milik pusaka mereka. Kalau dahulu Tuhan membuat jalan di tengah air, maka sekarang Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Kalau dulu Tuhan membuat tanah menjadi kering supaya dapat dilalui, sekarang Tuhan memberi air untuk diminum di padang gurun. Kalau dulu Tuhan melindungi umat Israel dari mara bahaya tentara Firaun, maka sekarang Tuhan melindungi umatnya dari mara bahaya binatang buas. Kalau dulu Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan, maka kali ini Tuhan akan membuat mulut orang Israel yang keluar dari Babel memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana dan rencananya itu selalu baik bagi umatnya, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Marilah kita merenungkan, Tuhan pasti pernah melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dapat menyebutkan hal besar apakah yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita responi dengan menyanyikan sebuah lagu pujian. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan hal terbesar dalam kehidupan kami. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Dan sekarang Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita meresponi firman yang kita renungkan pagi hari ini dengan menceritakan hal-hal besar yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.